Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi subuh kita akan melanjutkan tentang pembahasan riba, yang mana riba artinya tambahan yang haram, yaitu tambahan dalam pinjam meminjam atau jual beli yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pinjam 10.000 lalu harus mengembalikan 12.000, maka itu adalah riba. Karena Allah tidak suka kalau kita mencari untung dari kesulitan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga di ayat yang lain Allah memberikan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Rasul bersabda, la'ana Rasulullah akilah riba wa mukilah wa katibah wa syahidai. Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Artinya siapapun yang ikut dalam urusan riba, maka mereka semua berdosa. Untuk mewaspadainya maka ada beberapa macam riba yang perlu kita hindari. Yang pertama riba qalb, yang artinya riba dalam pinjaman, yaitu riba karena pinjam uang lalu diminta kembali lebih banyak. Ya, contohnya kalau ada seorang minjam uang 10.000 pada seorang lain, maka yang dipinjam itu adalah meminta agar ketika dikembalikan bertambah, misalnya menjadi 11.000, 12.000 dan seterusnya. Maka ini adalah haram hukumnya. Kemudian yang kedua riba nasi'ah, riba karena penundaan pembayaran. Ini riba karena menunda pembayaran hutang dengan syarat ada tambahan. Jadi ketika ada seorang berhutang 10.000 misalnya, maka ketika jatuh tempo, misalnya tanggal 1 dia berhutang, tanggal 5-nya dia harus sudah bayar. Tapi kalau sudah lewat tanggal 5, maka yang memberikan hutang tadi itu meminta agar ditambah jadi 12.000 misalnya, kalau ada dendanya misalnya. Ini masuk pada riba nasi'ah. Kemudian yang ketiga riba fadl, riba dalam pertukaran barang sejenis, yaitu riba karena menukar barang sejenis tapi timbangannya atau nilainya tidak sama. Contohnya ya, misalnya ada seorang kita katakan namanya Budi, punya 1 kilo beras, dia tukar dengan beras Andi tapi hanya setengah kilo. Atau Budi menukar emas 10 gram dengan emas 12 gram langsung tunai. Ini juga riba fadl karena tidak sama nilainya. Jadi kalau kita mau tukar harus adil dan sama jumlahnya. Kalau tidak sama harus pakai uang atau jual beli biasa, bukan tukar langsung. Jadi ini juga ada ribanya di dalamnya. Ini dalam riba fadl. Kemudian yang keempat riba dalam gadai atau rahan. Artinya ketika orang menggadaikan barang, lalu yang menerima gadai mengambil keuntungan dari barang itu. Misalnya ada orang ya menggadaikan misalnya motornya untuk meminjam uang misalnya, tapi motor yang digadaikan itu malah digunakan oleh yang diberikan amanah gadai itu. Misalnya digunakan untuk ya berkendara ya kemana-mana, apalagi kalau dia mencari kendaraan itu untuk mencari uang dan seterusnya. Misalnya dia ngojek menggunakan motor gadaian itu, maka ini adalah riba rahan. Nah, ini riba yang perlu kita hindari. Nah, kenapa riba ini diharamkan?
karena riba membuat orang menjadi mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial, menimbulkan yang namanya penipuan, menimbulkan ketidakkeserakahan dan seterusnya, ya, penindasan. Maka Islam melarang sekali tentang riba ini. Maka kalau bahasa kitanya riba itu membuat yang miskin bisa menjadi miskin, yang kaya menjadi tambah kaya. Ya, Allah tidak ingin seperti itu. Maka Allah melarang perbuatan atau kegiatan riba ini. Ya, jadi mari kita berhati-hati untuk melihat kegiatan-kegiatan yang seperti ini, sehingga kita bisa membawa harta yang halal, membawa berkah, sehingga kita jauh dari segala musibah yang disebabkan oleh riba ini. Ada sebuah doa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan ini bisa kita amalkan di waktu-waktu mustajab berdoa, dan ini juga biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat Rasulullah baca doa ini. Ini kita bisa hafalkan, nanti insya Allah akan di-share di grup. Kita baca yang kita hafalkan. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkan kami dari yang haram serta dia bergantung kepada selainmu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala kegiatan riba, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala selamat di dunia sampai ke akhirat. Demikian yang saya sampaikan, kalau mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.